Rahayu, saudara-saudara sejiwa Tosangaji Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Jakarta. Pada tayangan ke-46, izinkan saya mempersembahkan filosofi keris dapur Kolomisani. Sebelumnya mari kita coba review sejenak terlebih dahulu. Rangka yang sangat cantik sebagai gambaran busana atas pusaka yang harusnya cantik juga. Mari kita lihat pusakanya. Inilah pusaka dapur Kolomisani. Mari kita kenali ricikannya. Kolomisani PB9 pamor perdaringan kebak. Ricikannya adalah: pertama ada kembang kacang, ada 2 sogokan, ada gereneng, ada 2 lambe gajah, atau banyak orang mengatakan lambe gajah. Inilah Kolomisani. Kira-kira apa filosofi di balik Kolomisani ini? Mari kita simak tayangan berikut ini. Jadi pada kesempatan ini saya ingin melakukan sesuatu review tentang filosofi dapur Kolomisani. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan rasa simpati saya atas musibah virus corona yang sudah mewabah di dunia ini. Saya hanya ingin memberikan suatu saran, mari kita perkuat pertahanan diri kita. Berupaya untuk tetap sehat dan bugar, dan tambahkan kekuatan psikis kita dengan berdoa. Psikis menjadi suatu hal yang penting menurut saya. Atas berita yang macam-macam seperti ini, apakah kita nggak boleh khawatir? Khawatir boleh, tapi sedikit aja. Karena khawatir itu akan membuat kita menjadi hati-hati, tapi kekhawatiran yang berlebihan sampai kecemasan itu akan justru membuat daya tubuh kita menjadi lemah dan mudah untuk terkena sesuatu serangan virus dari luar. Untuk itu, mari kita perkuat pertahanan diri kita, karena itu adalah suatu cara terbaik dalam menghadapi serangan virus dari luar. Baik, kita masuk ke topik Kolomisani. Secara filosofi, kolo itu bagi saya adalah waktu. Dan misan itu adalah awal. Jadi Kolomisani itu mengajarkan kepada kita tentang ilmu asal. Mari kita coba lihat saat kita dilahirkan. Kita dilahirkan dari kandungan ibu kita. Tentunya di dalam perut ibu kita. Ketika kita keluar, lahir, kecenderungan kita akan dipaksa untuk melihat keluar. Jadi menurut saya, karena kebiasaan kita melihat keluar, kadang kita lupa untuk melihat ke dalam.
Makanya kalau misalnya ini mengajarkan kita untuk introspeksi diri ke dalam, bukan mencari yang di luar. Jadi bagi saya sisi spiritual dari keris ini sangat dalam sekali. Ada sesuatu ungkapan yang menarik untuk kita sama-sama simak, yaitu tentang bagaimana kita mencari keberadaan daripada Gusti Ingkang Maha Agung. Di manakah mesti mencarimu bila semesta raya sungguh tak terbatas? Di manakah mesti menemuimu bila setiap ruang adalah arah menujumu? Bagaimana mesti mengenalimu bila setiap wujud adalah bukan dirimu? Bagaimana memahamimu bila setiap akal tak cukup bagimu? Ataukah semesta kecil, tubuh ini adalah sang jalan untuk menjumpaimu di dalam? Ungkapan ini sangat relevan terkait dengan masalah filosofi dari dapur Kolomisani. Kalau kita bicara tentang pencarian, kebanyakan kita melakukan sesuatu pencarian selalu keluar. Kita berjalan mengembara ke sana kemari, mencoba menaiki gunung, mencari tempat-tempat yang sepi dan terpencil, bahkan sampai menyeberangi ke samudera dan lain sebagainya, berharap kita menjumpai Tuhan atau Gusti Kang Akaryo dumadi. Ada sesuatu ungkapan lain yang rasanya nyaman untuk kita simak juga. Begitu banyak kitab suci yang kau pelajari, namun tak pernah kau baca kitab suci yang ku tulis sendiri sebagai tubuhmu. Materi tubuhmu setua materi alam semesta raya ini. Kecerdasan dalam tubuh dan pikiranmu adalah bagian dari kecerdasan semesta yang bertumbuh sejak ia pernah ada di semesta ini. Maka kenali dirimu, maka engkau akan mengenali diriku, ku Gusti. Jadi dari gambaran ini kita diingatkan bahwa Kolomisani adalah keris untuk mengingatkan asal muasal kita, sekaligus dia mengingatkan bahwa Gusti itu ada di dalam diri kita masing-masing. Makanya rahasiamu manusia adalah rahasiaku, ku Tuhan. Barangkali Anda yang bisa mengungkap rahasia diri Anda masing-masing, Anda akan mengetahui rahasia Tuhan, karena rahasiamu adalah rahasiaku. Itu kata Tuhan. Jadi dengan demikian menurut saya Kolomisani, bayangkan kalau Kolomisani kita coba korelasikan dengan Kolomisani seperti kayak bisa. Menurut saya itu menjadi berbahaya. Bisa itu sesuatu yang sangat berbahaya. Sama lagi pernah saya review dulu yang namanya dapur Kolonada. Kalau Kolonada kita anggap sebagai semacam suatu raksasa, barangkali ceritanya akan menjadi lain kalau kolonya kita anggap waktu, nada adalah berserah. Sejatinya Kolonada adalah keris untuk mengajarkan kita selalu berserah dan pasrah. Namun banyak orang yang salah tentang arti pasrah. Dipikir pasrah itu ya sudah, saya apa adanya. Itu adalah orang yang malas. Definisi pasrah itu adalah telah melakukan suatu hal yang maksimal dari aspek diri kita sebagai manusia, hasilnya kita serahkan kepada Gusti.
Itu menurut saya filosofi dari Kolonada. Sama seperti saya coba pernah ungkap filosofi jaran goyang, karena kita sering menyebutnya jaran goyang, apalagi dipopulerkan dengan lagu, seolah-olah keris itu filosofinya adalah sebagai sarana untuk pelet, untuk mempelet perempuan lain agar terpikat oleh kita. Kalau itu jadinya akan jadi bahaya menurut saya. Emang empu adalah seseorang yang sangat luar biasa dan terpandang. Akan mau kita suruh untuk melet perempuan lain, di mana dia pasti akan tahu dengan baik bahwa rezeki, jodoh, pepesti adalah kepunyaan daripada Gusti Allah. Jadi dengan demikian, saya sangat yakin bahwa kalau Anda percaya dalam keris ini adalah isinya adalah doa, makanya pasti tidak ada suatu doa yang buruk. Semua doa itu pasti baik. Tinggal pusaka mana yang pas dengan diri kita, yang sedang mengikhtiarkan sesuatu. Keris yang sesuai dengan diri kita adalah keris yang sesuai dengan apa yang sedang kita ikhtiarkan. Demikianlah gambaran dari saya tentang dapur Kolomisani. Suatu dapur yang mengajarkan kita untuk introspeksi ke dalam, untuk mengingatkan tidak perlu kita coba cari kemana-mana, sejatinya semua ada di dalam. Sama seperti kayak yang saya katakan jaran goyang tadi, jaran goyang sejatinya jaran kuda, lambang daripada keperkasaan, lambang dari maskulin. Goyang adalah membersihkan. Jaran itu adalah simbol dari ego manusia. Kita oleh yang kita sebut dengan jaran goyang, kita diajarkan agar ego kita dibersihkan kalau kita ingin mendapatkan perjumpaan dengan yang maha agung. Demikianlah review kali ini. Semoga bermanfaat dan senantiasa ketika kita belajar berkeris, selalu saya ingatkan, bukan untuk menjadi ahli. Anda belajar bukan untuk menjadi ahli. Senantiasa belajar berkeris untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada budaya Tosanaji itu. Diharapkan di akhir ceritanya kita akan mencoba untuk memiliki Tosan Aji itu. Tujuannya bukan untuk pamer bahwa saya punya Tosan Aji. Tujuan akhir daripada berkeris adalah bisa mengaplikasikan makna-makna luhur, filosofi-filosofi luhur yang terkandung dalam keris pusaka kita itu dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Akhir daripada suatu cerita, seharusnya ketika orang mulai memahami tentang masalah keris, ego diri pun juga semakin menurun dan akhirnya akan menjadi pribadi yang lebih luhur. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada kesempatan berikutnya untuk membahas hal-hal yang lainnya seputar Tosanaji. Rahayu, 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 sagung dumadi. Nuwun.